Hari ini Rabu 17 September 2025, kita langsung aja nih menyelami polemik yang lagi hangat soal penunjukan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan KSP yang baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, betul. Sumber kita kali ini rangkuman fakta dari liputan tribunnews.com ya. Dan mereka memang menyoroti gimana langkah ini langsung memicu perdebatan. Terutama kritik yang cukup tajam dari pengamat politik Rocky Gerung. Nah, misi kita jelas ya, kita mau bongkar bareng-bareng kenapa sih penunjukan ini jadi sorotan. Terus, apa argumen utama di baliknya, dan apa artinya ini buat Anda yang pengen paham dinamika politik terkini. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi faktanya dulu nih. Muhammad Kodari ini kan resmi dilantik hari ini. Dia menggantikan Letjen Purnawirawan TNI AM Putranto sebagai Kepala KSP. Sebelumnya yaitu tadi, dia Wakil Kepala KSP. Oke, jadi naik jabatan ya? Iya, pelantikannya berdasarkan Kepres RI nomor 97P tahun 2025. Hari ini. Dan ini kan bukan satu-satunya perubahan ya? Maksudnya ini bagian dari reshuffle kabinet yang lebih gede lagi, Kabinet Merah Putih Jilid 3. Penting juga kayaknya lihat konteks besarnya ini. Oh, tentu saja, tentu saja. Nah, soal Kodari sendiri, profilnya kan lumayan dikenal publik lah ya. Dia Direktur Eksekutif Indobarometer. Terus latar belakang pendidikannya S1 Psikologi UI, kemudian S2 dan S3-nya Ilmu Politik dari UGM. Jadi, ya secara akademis dan pengalaman di KSP sebelumnya, dia punya bekal. Iya, ya. Tapi kayaknya sorotan publik itu bukan cuma soal kompetensi formalnya aja deh. Ada semacam rekam jejak pandangan dia yang dianggap kontroversial gitu. Soal loyalitasnya, gagasan masa lalunya. Nah, ini dia nih intinya. Anda nyentuh poin krusialnya. Kodari ini kan dikenal sebagai loyalisnya Presiden Joko Widodo. Yang paling sering diungkit yaitu dukungannya pada wacana perpanjangan masa jabatan Presiden jadi 3 periode. Oh, isu 3 periode itu ya? Iya, sama ide buat masangin Jokowi Prabowo di pemilu 2024 dulu. Nah, gagasan-gagasan ini yang sekarang jadi, amunisi kritik gitu. Oh ya, sekedar info tambahan aja dari sumber, soal LHKPN-nya, laporan harta kekayaannya, per akhir 2023 itu tercatat sekitar 19,4 miliar rupiah. Oke. Kalau gitu, ayo kita masuk ke kritiknya nih. Terutama dari Rocky Gerung yang disebut tadi. Apa sih poin utamanya? Jadi, menurut laporan Tribun News, Rocky Gerung itu ngelihat penunjukan Kodari ini sebagai sinyal yang kurang bagus gitu dari Presiden Prabowo. Dia menyoroti rekam jejak Kodari yang dulu pernah menggagas ide 3 periode itu. Itu dianggap sebagai sesuatu yang anti-demokrasi lah. Jadi pengangkatan ini seolah-olah kayak melegitimasi gagasan itu gitu. Atau mungkin dianggap Prabowo jadi nggak peka sama suara publik. Kurang lebih begitu interpretasi Rocky yang dikutip sumber kita, ya, seolah-olah Presiden Prabowo nggak terlalu ambil pusing gitu sama tuntutan publik, khususnya dari kalangan yang pengen kabinetnya tuh pro-demokrasi, bersih dari figur-figur yang pro-status quo, atau yang pernah punya gagasan kontroversial soal demokrasi. Bahkan Rocky melihatnya ini sebagai potensi Prabowo mungkin punya niat serupa nanti. Gitu katanya. Wah, menarik ya, gimana satu penunjukan bisa ditafsirkan sampai ke sana. Rocky juga nyebut soal etika sama pola pikir kan? Betul. Dia nyebut Kodari itu punya pola pikir konservatif. Maksudnya upaya mempertahankan kekuasaan yang ada, bahkan kalau itu mungkin dianggap bertentangan sama konstitusi. Makanya penunjukan ini dianggap sebagai cacat etis. Cacat etis ya? Iya. Apalagi posisi KSP itu kan strategis banget. Nah, kenapa sih posisi KSP ini dianggap krusial banget dalam konteks perdebatan ini? Iya, soalnya KSP itu kan perannya penting banget ya. Dia nyaring isu, kasih masukan langsung ke presiden, terus ngawal agenda prioritas pemerintah. Jadi, kalau menempatkan figur yang punya rekam jejak gagasan kontroversial di sana, menurut Rocky, ya risikanya itu tadi, khawatir membuka ruang lagi buat ide-ide yang dianggap tidak demokratis itu didorong lagi dari dalam lingkaran kekuasaan. Oke. Penting juga kita ingat kayak yang Anda sebut tadi, ini kan bagian reshuffle yang lebih besar. Ada nama-nama lain juga yang dilantik barengan. Iya, betul. Total ada 10 pejabat lain selain Kodari. Termasuk Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago jadi Menko Polkam baru. Terus Erick Thohir jadi Menpora.
Kalau dilihat secara keseluruhan, ya perombakan ini memang cukup signifikan. Mungkin ini nandain konsolidasi atau arah barulah dari pemerintahan Prabowo. Penunjukan Kodari ini salah satu kepingan puzzle-nya aja. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang lagi nyimak? Kita lihat ya, gimana satu keputusan politik, cuma nunjuk kepala KSP aja, bisa langsung memicu debat yang fundamental. Debat soal arah demokrasi, soal loyalitas politik, terus gimana publik nilai sensitivitas pemimpin sama rekam jejak orang yang dipilihnya. Iya, yang sangat kerasa di sini itu gimana masa lalu seseorang ya. Terutama gagasan yang pernah dia lontarkan, itu bisa terus relevan. Terus jadi semacam parameter penilaian gitu. Publik kayaknya pakai rekam jejak ini buat ngukur komitmen pemerintah sekarang sama prinsip demokrasi dan tuntutan reformasi. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, kami mungkin mau ninjalin satu pertanyaan aja ya buat Anda renungkan. Dalam ngisi pos-pos kunci kayak KSP gini, seberapa besar sih bobot yang seharusnya dikasih ke loyalitas politik atau kesamaan ideologi masa lalu? Kalau dibandingin sama misalnya kompetensi teknisnya atau penerimaan publik, ini dilema yang kayaknya bakal terus relevan ya dalam politik kita. Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah ya, kan kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. Berarti udah komunikasi sama badan baru PCO ini? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti peran komunikasi balik lagi ke KSP ada lagi ya? Enggak, tetap kalau perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdiji, kalau jubir kan ada Pak Mensesnek, Komensesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan, terutama yang prioritas. Dia tahu hampir semua yang dikerjakan, begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya, begitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan gizi. Gitu loh, karena ternyata 20% anak kita itu stunting. Stunting itu apa? Kurang gizi. Kurang itu apa? Senjang gitu. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, IQ kita senjang. Jadi kita pengen yang stunting nggak stunting, yang IQ-nya masih kurang bisa meningkat supaya kita kualitas SDM-nya bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau negara manapun, mau Singapura, mau Cina, mau Amerika dan seterusnya. Begitu itu cara kita menjelaskan pentingnya MBG di masyarakat. Oke, makasih Pak. Dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, memberikan penilaiannya terhadap keputusan reshuffle di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Reshuffle jilid ketiga ini mengganti sejumlah menteri, wamen, kemudian kepala badan di bawah pemerintahannya pada hari Rabu. Di antaranya 2 nama yang mengisi posisi menteri yang kosong, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemudian yang dilantik ini adalah Jamarika Niago, serta juga ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Dari sejumlah nama yang dilantik Prabowo pada reshuffle kabinet jilid 3 ini, Ray Rangkuti menilai keputusan Prabowo ini bukan dalam rangka untuk peningkatan kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih, namun lebih kepada upaya untuk penguatan posisi politik Gerindra di lingkungan istana. Ia menilai sebetulnya semenjak reshuffle kabinet pertama, kedua bahkan ketiga ini, ia tidak melihat konteks reshuffle untuk pencapaian
peningkatan kinerja atau mendorong prestasi yang lebih lumayan. Namun seperti yang dia nilai ini ya, kerangka yang dicapai ini seakan-akan karena hanya tuntutan massa. Kemudian yang kedua, ini seakan-akan ada sebuah peristiwa yang tak terduga begitu ya, dalam hal ini adalah demonstrasi, lalu dijawab terkait dengan penggantian seorang perorangan pada badan politik. Dan yang ketiga, ini adalah alasan terkait penguatan posisi politik. Lebih lanjut, Tribuners, Rai juga menilai dilantiknya sosok-sosok baru di Kabinet Merah Putih ini makin memperlihatkan upaya Prabowo untuk melakukan dejokowisasi atau melemahkan pengaruh Jokowi dengan mencopot orang-orang yang dinilai dekat dengan Presiden ke-7 RI. Prabowo ini juga dinilai sedang gencar melakukan gerindranisasi atau menguatkan posisi Gerindra di kabinet dengan memilih orang-orang Gerindra sebagai menterinya. Selain itu, Tribuners, Rai menilai dengan penguatan politik Gerindra di kabinet, maka Prabowo terlihat makin meminggirkan pengaruh politik Jokowi di lingkungan istana di Indonesia.